Cuplikan adegan film yang akan kita tonton ini saya ambil dari film Downton Abbey, season 1, episode 5. Buat kalian yang nonton video saya ini di YouTube, video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi mungkin kalian nggak akan ngerti gitu. Kalian perlu baca artikelnya. Untuk menuju artikelnya, saya kasih linknya ada di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Yuk sekarang langsung aja kita tonton cuplikan adegannya. Ini aksennya British buat kalian yang suka aksen-aksen British. Sekalian saya terjemahin juga ya. Untuk skrip sama terjemahannya juga ada di artikel di blog saya. Kalian lihat aja di sana. Have you had any breakfast? 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 Breakfast itu kan sarapan, makan pagi. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, kamu udah sarapan? Kalau makan siang tuh kan lunch. Makan malam dinner. Have you had any breakfast? Not a crumb. Have you had any breakfast? 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 Kamu udah sarapan? Have you had any breakfast? Not a crumb. Not a crumb, not a crumb. Crumb itu artinya remah. Karena mereka itu kan makannya roti ya. Kalau kita kan not a crumb, ini kalau diartikan secara kata per kata, tidak satu remah pun. Gitu. Tapi saya terjemahkan jadi belum sedikit pun. Kalau mau menerjemahkan ke gaya bahasa Indonesia, not a crumb, biasanya kita kan nasi ya, kita kan kalau kita makannya nasi, kalau mereka kan makannya roti gitu. Kalau kalian lihat di sini crumb bread nih kan tuh remah. Tuh crumb bread itu roti. Jadi remah roti gitu. Kalau lihat di Google Translate juga crumb itu remah roti. Karena mereka biasanya makannya roti, makanya ini ngomongnya not a crumb, tidak satu remah pun. Nah kalau kalian mau ngikutin kita biasanya makan nasi, terjemahkan ke gayanya orang Indonesia, belum satu sendok pun gitu. Itu maksudnya dia ngomongnya gitu. Tapi karena mereka makannya roti, makanya dia ngomongin not a crumb. Here itu sebenarnya ini. Terjemahnya cuma ini. Tapi karena di sini konteksnya dia ngasih ini, saya tambahin ini buat kamu gitu. What, you can't take a biscuit? Wait, you can't take her biscuits. Wait itu tunggu. You can't take her biscuit. Kamu nggak bisa ngambil biskuitnya dia gitu. Nah biskuitnya ini itu biskuit dari si Nona Sibyl yang mereka ini kan pelayan di rumah gede ini. You can't take her biscuits. She never eats them. She never eats them. Dia juga nggak pernah makan kok. She never itu tidak pernah. She itu dia, never tidak pernah. Dia tidak pernah memakan mereka. Mereka itu mengacu ke biskuitnya. Biskuit yang dipegang si cewek ini namanya si Anna. Biskuit yang dipegang si Anna ini dia nyebutnya them. She never eats them. Dia tidak pernah makan mereka. Itu terjemahan kata per katanya seperti itu ya. Saya terjemahkan jadi dia juga nggak pernah makan kok gitu. None of them do. None of them do. None of them do. None of them do. Ini susah aksennya, aksen British saya nggak bisa jujur ya. Nggak satu pun dari mereka gitu. None of them do. Tidak satu pun dari mereka melakukan. Do itu kan melakukan. Kalau diterjemahkan kata per kata seperti itu agak aneh memang. Tapi saya akan jelaskan supaya nanti kalian akan bisa lihat antara terjemahan kata per kata dengan terjemahan yang saya benerin gitu. Betapa terjemahan kata per kata dengan terjemahan yang sebenarnya tuh jauh gitu. Kita perlu ngerubahnya supaya jadi enak gitu. Just thrown away and changed. They're just thrown away and changed every evening. Changed every evening. They are just thrown away. Mereka, nah they ini mengacu ke si biskuit-biskuitnya tadi. Makanya sini kalau diterjemahkan secara ini, they're just thrown away, mereka hanya dibuang, and change, dan diganti. Every, setiap, evening, malam. Mereka hanya dibuang dan diganti setiap malam. Tapi karena they-nya itu mengacu ke biskuit, makanya saya pakai biskuit. Biskuit ini hanya dibuang dan diganti setiap malam. Thanks. Thanks. Terima kasih. She won't mind anyway. She wouldn't mind anyway. She would not. Itu singkatan dari would not ya. She wouldn't mind. Mind itu kan pikir. Tapi she wouldn't mind.
dia tidak keberatan. She wouldn't mind anyway. Dia juga nggak keberatan kok. Atau dia pastinya nggak keberatan sih gitu. Bisa kayak gitu. She's nice, Lady Sybil. She's nice, Lady Sybil. She's nice, Lady Sybil. Non-Sybil itu orangnya baik banget gitu. Oke, untuk skrip dan terjemahannya bisa kalian baca di artikel di blog saya ya.